Halo pemirsa, saya Eka Margianti, senang sekali dapat menjumpai Anda dalam reportase spesial vaksinasi COVID-19 massal pemerintah Kota Tangerang bekerjasama dengan Universitas Pamulang. Seperti kita ketahui, telah terjadi ledakan kasus positif di Indonesia yang perharinya mencapai 20.000 lebih. Upaya lain juga dilakukan oleh pemerintah, di antaranya pelarangan mudik hari raya, penerapan bekerja dari rumah, pembelajaran dari rumah, dan banyak kebijakan lainnya. Kini, pemerintah juga berupaya memberikan vaksin gratis untuk warga Indonesia secara bertahap. Begitu juga di Tangerang Selatan. Tepatnya hari ini, Selasa 29 Juni 2021, pemerintah Kota Tangerang Selatan memberikan vaksin massal untuk masyarakat umum yang berusia 18 tahun di 3 titik, yakni di teras Kota BSD, Bintaro Exchange Mall, dan Universitas Pamulang yang sedang berlangsung di auditorium. Sebelumnya, sudah terlaksana vaksin untuk lansia, tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan beberapa sektor lainnya. Kasus positif COVID-19 di Indonesia tercatat lebih dari 2 juta kasus. Sementara penyintas yang berhasil sembuh mencapai 1.800.000 jiwa. Kasus meninggal juga cukup tinggi, mencapai angka 57.000 jiwa. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization mencatat 223 negara yang terpapar. Di antaranya 117 juta jiwa yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan yang dilaporkan meninggal dunia mencapai 3 juta jiwa. Pemerintah terus berupaya untuk menekan angka kenaikan kasus, salah satunya dengan cara membentuk kekebalan imunitas secara massal, yaitu dengan melakukan vaksinasi. Dengan begitu, vaksin diharapkan dapat menekan gejala yang ditimbulkan akibat dari terpaparnya virus COVID-19. Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyelenggarakan vaksin massal dengan target 35.000 peserta vaksin se-Tangerang Selatan. Pemerintah kota mempercayai Universitas Pamulang dengan target 10.000 peserta. Peserta vaksin dari warga Kota Tangerang Selatan atau yang berdomisili di wilayah Kota Tangerang Selatan. Vaksin massal kali ini fokus untuk umum dengan usia minimal 18 tahun. Pendaftaran dilakukan melalui aplikasi Halodoc. Vaksinasi massal ini juga dibagi menjadi beberapa sesi dengan 6 jam waktu yang berbeda, yakni pukul 8, 9, 10, 11, 13, dan 15. Pembagian sesi ini dilakukan demi mencegah dan mengurangi resiko kerumunan. Vaksinasi massal ini dapat berjalan dengan tertib dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Hal tersebut karena mendapatkan bantuan dari berbagai pihak terkait, di antaranya dari Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, juga dari Polres Tangerang Selatan. Dari mana mendapatkan informasi vaksin diselenggarakan di Unpam? Informasi vaksin berhubung aku anak mahasiswa Unpam juga, jadi dapatnya informasinya dari grup kelas sih, di-share sama dosen, sama pihak prodi juga di-share. Dari media sosial sama informasi dari teman-teman aja. Sudah tahu vaksin apa yang akan diberikan? Vaksin Sinovac. Apa saja yang dipersiapkan sebelum melakukan vaksin? Sebelum melakukan vaksin, pertama kan kita daftar dulu ya di aplikasi Halodoc. Setelah itu nanti di aplikasinya kita isi kuesioner nih, apakah pernah punya penyakit riwayat penyakit, atau pernah positif atau enggak, atau punya alergi terhadap obat dan lain-lainnya. Kemudian itu nanti isi kuesioner, kemudian istirahat cukup, minum vitamin, jaga kesehatan, jaga makan, tetap jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker.
lagi? Ya, kami dari SJTV ingin mewawancara Ibu terkait dengan pelaksanaan vaksinasi 19 secara massal di Kota Tangerang ini, Bu ya. Ya, bagaimana persiapan dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan untuk pelaksanaan vaksinasi secara massal di Universitas Pamulang? Ya, persiapan kami dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan tentunya adalah kami mempersiapkan satu sarana prasarana yang akan digunakan pada saat vaksinasi ini, karena memang kami bekerja sama dengan Universitas Pamulang. Kemudian di internal kami pun tentunya kami melakukan rapat-rapat koordinasi, karena memang ini adalah hajatnya Tangerang Selatan, bukan hanya Dinas Kesehatan. Jadi kami berkoordinasi dengan stakeholder terkait, khususnya Satpol PP, Dishub, dan yang lainnya, sehingga mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar. Jadi hari ini kita ada 50 meja dengan 107 tenaga kesehatan yang berperan dalam vaksinasi untuk 10.000 sasaran di Universitas Pamulang ini. Baik. Nah, menurut Ibu nih, apakah pelaksanaan vaksinasi hari ini di Universitas Pamulang berjalan dengan lancar? So far masih lancar ya, alhamdulillah. Jadi artinya tadi kita tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan kita membagi waktu per jamnya 1.300. Sampai saat ini alhamdulillah masih terlihat lancar. Masih terlihat lancar. Nah, ini kan vaksin yang pertama ya, Bu ya. Maaf Dok, nanti setelah ini akan ada vaksin yang kedua begitu ya Dok ya? Apakah persiapannya juga tetap sama Dok? Ya, siap. Jadi untuk vaksin keduanya insya Allah kita nanti akan lakukan di tempat yang sama. Di tempat yang sama ya? Dengan total peserta atau warga 10.000 tadi ya Dok? Iya, sesuai dengan yang mendapatkan dosis pertama saat ini. Karena mungkin kan ada saja hari ini yang tertunda atau apa karena berbagai hal ya, itu bisa terjadi. Tapi nanti yang sudah mendapatkan dosis 1 itu otomatis mereka akan mendapatkan dosis 2, insya Allah di tempat yang sama. Nah lalu apa harapan dokter ketika COVID sedang tinggi-tingginya, tetapi kita juga menggembur dengan vaksinasi secara massal ini terhadap 10.000 warga nih Dok? Iya. Jadi ini adalah vaksinasi seperti kita ketahui bersama adalah salah satu upaya juga bagaimana kita untuk memutus rantai penularan COVID ini. Mudah-mudahan dengan percepatan vaksinasi ini kekebalan komunitas segera terbentuk sehingga virus tidak ada lagi tempat untuk mereka bisa bermutasi. Akhirnya pemutusan rantai penularan COVID-19 bisa tercapai dengan segera. Yang pertama, berapa banyak kuota vaksinasi yang disediakan untuk vaksinasi massal ini, Pak? Secara keseluruhan Tangerang Selatan kurang lebih 35.000 hari ini. Kami bagi ke beberapa tempat yang memadai karena tempat juga harus memenuhi persyaratan. Dan yang paling besar memang di Universitas Pamulang ini 10.000 hari ini. Harus selesai satu hari ini 10.000 target vaksinasi di Universitas Pamulang. Kira-kira kapan target vaksinasi ini mencapai 100%, Pak? Awalnya 900.000 itu pada bulan Maret atau April tahun depan. Tapi Bapak Presiden menghendaki Desember sudah selesai. Jadi 900.000 masyarakat Tangerang Selatan yang harus kita vaksin untuk membangun herd immunity itu kami harapkan bulan Desember bisa kita selesaikan. Sehingga dari 900.000 itu kami bagi per bulan per harinya kurang lebih satu hari kami harus bisa memvaksin minimal 5.000 orang Pak satu hari. Makanya kami bebankan setiap puskesmas kemudian dan kita menginginkan vaksinasi massal seperti ini supaya lebih cepat pencapaiannya. Ya, mengapa mempercayai Universitas Pamulang Pak sebagai salah satu tempat untuk melangsungkan program vaksinasi? Ya, yang pertama tentu kami atas nama pemerintah kota ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji Darsono, Ketua Yayasan, dan Pak Rektor atas diizinkannya gedung Universitas Pamulang ini digunakan vaksinasi massal bagi 10.000 orang. Ini tidak mudah, Mbak. Karena salah satu persyaratannya selain ruangan penyuntikan itu harus berpendingin udara, kemudian juga tersedia wifi-nya, dan warga yang divaksin ini harus aman dan nyaman. Karena setelah divaksin itu harus ada 30 menit minimal dia harus diobservasi dulu. Ada kejadian ikutan pasca imunisasi nggak? KIPI yang disebut KIPI. Jadi gedung-gedung yang representatif seperti ini di Tangerang Selatan kan terbatas. Seperti itu makanya kami paling besar target hari ini di Universitas Pamulang.
10.000. Baik Pak, nah apa harapan Bapak untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan dilakukannya vaksinasi ini Pak? Ya, untuk melawan COVID itu nggak ada cara lain, Mbak. Apalagi sekarang ada 4 varian kan, varian Delta, varian dan ditambah lagi katanya ada varian Lambda sekarang ini. Cara melawannya adalah cara kita terhindarnya dari vaksin dan protokol kesehatan. Jadi masker ini juga vaksin terbaik. Nah ini yang sering diabaikan oleh masyarakat. Sekarang ini tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan agak turun Pak, 80. Yang tadinya kita harapkan bisa 90, sekarang turun. Makanya terjadi lonjakan kasus di Tangerang Selatan ini saat ini. Kami sangat prihatin. Ya, bagaimana tanggapan Bapak atas kepercayaan pemerintah Kota Tangerang Selatan terhadap Unpam sebagai tempat program vaksinasi ini? Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Ilahi bahwa Unpam diikut sertakan untuk turut serta mengatasi masalah pandemi COVID-19. Kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa kita bisa berkontribusi kepada masyarakat khususnya Tangerang Selatan. Kita bisa membantu menyiapkan tempat yang kita punya untuk pelaksanaan COVID-19. Dan mudah-mudahan ini menjadi kontribusi kita kepada bangsa dan negara kita. Baik. Ya, Pak Yayasan, apa saja yang dipersiapkan oleh Yayasan Sasmita Jaya untuk mendukung program vaksinasi massal ini? Tentunya kita menyiapkan tempat yang diperlukan karena ini vaksinasi massal hingga 10.000 targetnya hari ini. Tentu itu membutuhkan tempat sarana dan prasarana yang cukup banyak. Oleh karena itu kita siapkan tempatnya dan sekaligus juga tenaga-tenaganya, karena tentu untuk melayani 10.000 itu membutuhkan tenaga yang tidak sedikit. Dan kebetulan kita juga mempunyai tempat parkir yang sangat memadai untuk pelaksanaan daripada pengumpulan massa yang akan divaksinasi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar semuanya. Ya, Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Bagaimana harapan Bapak setelah adanya program vaksinasi massal ini Pak? Harapan kita dengan adanya vaksinasi massal ini, kita bisa keluar dari bencana nasional, bahkan bencana dunia. Kita kembali ke dalam keadaan yang normal lagi. Mudah-mudahan masyarakat menyadari hal ini, sehingga kita benar-benar bisa mengatasi permasalahan COVID-19 ini dengan cepat, lebih cepat, sehingga kita lebih cepat akan masuk pada kehidupan yang normal kembali. Pak Yayasan, terima kasih banyak. Ya. Baik Pak, mengingat jumlah vaksin yang disediakan ini cukup banyak ya Pak, untuk masyarakat sekitar 10.000, itu pasti bukan jumlah yang sedikit ya. Nah, bagaimana persiapan Unpam untuk mengatasi meledaknya pengunjung dan tata tertib saat berlangsungnya vaksin? Baik, program ini sejatinya adalah merupakan program dari pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan. Unpam diminta bantuan untuk jadi tuan rumah. Tentu saja sebelum aksara ini dieksekusi, kami melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, dengan Dinas Kesehatan Kota Tangsel, dengan Dishub, dengan Satpol PP, kemudian Kominfo dan lain-lain, sehingga ada perekayasaan supaya tetap ada tertib. Dan termasuk dari Polres Tangsel, bahkan sekarang pun Kak Polresnya hadir bersama kami menyaksikan. Nah, Bapak selaku Rektor Universitas Pamulang nih Pak, bagaimana dengan jajaran Universitas Pamulang sendiri? Apakah semuanya sudah mendapatkan vaksin Pak? Baik, di Unpam sendiri sudah dilakukan vaksin sebelum ada kegiatan ini. Bahkan sekarang sedang berjalan juga di tempat yang berbeda, yaitu di Stikes di Bundaran Unpam. Jadi kami prioritaskan juga untuk keluarga besar Universitas Pamulang, baik pendidik maupun tenaga kependidikan. Dan insya Allah semuanya akan kebagian. Bagi mereka yang belum sempat vaksin di domisili masing-masing, sekarang pun sangat terbuka, silahkan segera datang dan untuk divaksin. Termasuk saya sendiri, alhamdulillah sudah vaksin yang kedua. Alhamdulillah ya. Nah, boleh pertanyaan
terakhir ya Pak ya, harapan Bapak dengan adanya vaksinasi di Kota Tangerang Selatan ini apa Pak? Oke, tentu saja kami berharap bahwa Unpam itu berdomisili di Kota Tangsel. Tentu ingin berkontribusi supaya semuanya selamat dan sehat. Bahkan ini merupakan bagian dari program nasional di mana Presiden Jokowi menargetkan bulan Agustus harus mencapai jumlah tertentu untuk vaksin. Dan itu untuk menyangkut semua masyarakat Indonesia. Di samping itu juga kami berharap masyarakat mulai merubah perilakunya, patuh kepada aturan minimal 5M yang biasa didengungkan oleh berbagai pihak. Baik, terima kasih Pak Rektor Baik. atas wawancara ini. Sekian dari SCTV, terima kasih. Ya. Memang kami dari awal sudah melakukan koordinasi dengan pihak Balai Kota. Pak Wali Kota selalu mengadakan persiapan bersama kami bersama-sama untuk mengatur tentang sistem keamanan dan sistem lalu lintas sehingga pelaksanaan vaksinasi yang mengundang masyarakat sejumlah 10.000 itu bisa berjalan dengan lancar dan aman. Sampai dengan saat ini saya melihat tadi dari jalur masuk sampai dengan di lokasi ini, baik itu pengaturan parkirnya, kemudian pengaturan lalu lintas keluar masuk kendaraan ke Unpam ataupun ke kantong-kantong parkir yang lain masih tertata dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan sampai dengan selesai bisa demikian. Kita Bu, proses kerjasama mulai dari pemilihan Unpam hingga terlaksananya ini. Ya baik, Universitas Pamulang mendapatkan kepercayaan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menyelenggarakan vaksin massal sebanyak 10.000 vaksin dan juga untuk Tangerang Selatan di hari yang sama ini sebanyak 35.000. Di setiap lokasi itu hanya 3.000 sampai dengan 7.000 dan Unpam adalah yang paling terbanyak yaitu 10.000 dosis di dalam satu hari di tanggal 29 Juni ini. Dan alhamdulillah selain penyelenggaraan vaksin massal, Unpam juga diberikan kepercayaan atau diberikan bantuan untuk alat swab rapid antigen untuk para wisudawan sebanyak 500 pieces. Dan Unpam telah berimplementasi kerjasama dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan sejak ditandatanganinya MOU di bulan Juni 2021 antara Wali Kota Tangerang Selatan dengan Rektor Universitas Pamulang. Saya akan mengingatkan bahwa Bapak Ibu pegang kartu ini. Udah? Lihat di belakang pojok. Boleh tambahkan lagi mungkin ada tanggal untuk kembali kerjasama sampai mengumpulkan masyarakatnya. Lihat tanggalnya. Iya, jadi selama proses kalau ada yang salah, tolong perbaiki. Ya. Silakan aja dari. Iya, jadi MOU antara Wali Kota Tangerang Selatan dengan Rektor Universitas Pamulang, kemudian dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan Universitas Pamulang. Jadi kita banyak sekali implementasi yang sudah terlaksana antara Unpam dengan Pemkot Tangsel. Instansi yang bekerja sama dengan Ibu untuk pelaksanaan ini apa aja? Ya, jadi kita melibatkan dibantu dengan Dinas Kominfo dan juga Satpol PP, kemudian Dishub untuk penyelenggaraan vaksin massal ini. Dan alhamdulillah vaksin massal pada hari ini berjalan lancar, tidak ada kerumunan dan tertib dan kondusif.
Ketua Stikes Widya Dharma Husada. Bagaimana tahapan-tahapan vaksinasi selaku vaksinator? Baik, terima kasih Bu Eka. Kami sampaikan bahwa kami khususnya di Stikes Widya Dharma Husada dan kami bergabung di Sasmita Jaya Group. Pada saat tahapan-tahapan vaksinasi kita upayakan untuk bagaimana mendata masyarakat yang akan dilakukan vaksinasi. Jadi kita himbau dulu bahwa yang mereka akan terdaftar di dalam vaksinasi ini adalah mereka yang memang sudah ada mengikuti untuk screening dulu untuk di kita supaya mereka siap untuk bisa divaksin. Jadi kita tidak memaksa untuk warga masyarakat untuk ikuti vaksin. Jika memang kondisinya memang memungkinkan, maka kita sudah siapkan vaksinasi sesuai dengan kebutuhan yang memang ada. Saat ini kami untuk khusus tenaga pendidik dan kependidikan sudah memvaksin sekitar 2.212. Dan sekarang ini lagi berlangsung untuk tenaga pendidik juga sekitar 600 yang sudah saat ini dilakukan di tanggal 29 ini. Serentak dengan hari ini, pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan vaksinasi massal, di mana di Unpam ini sudah melakukan vaksinasi sejumlah 10.000 sasaran, dan khusus di Stikes sekitar 600. Jadi untuk persiapan kami, untuk vaksinator, khusus di Stikes Widya Dharma Husada dan Klinik WDH, kami menyiapkan 30 vaksinator yang sudah tersertifikasi oleh Kementerian Kesehatan dan sudah dilatih, sehingga kami bisa melakukan vaksinator itu sesuai dengan jadwal yang sudah tersedia. Jadi kemudian vaksin kami disupport oleh pemerintah Tangerang Selatan melalui Dinas Kesehatan Tangsel, dan untuk kegiatannya kami dari jam 8 sampai dengan jam 2 siang. Untuk pelaporan kita selalu on time dalam kegiatan vaksinator. Satu hari kita langsung lakukan pelaporan di piker yang sudah disediakan oleh pemerintah. Mungkin itu Bu Eka. Baik, ada pertanyaan satu lagi nih Bu yang penting. Dari tim kesehatan, menurut Ibu, apakah orang yang sudah mendapatkan vaksin akan terbebas dari virus COVID? Oke, baik, terima kasih. Ini mungkin masyarakat semuanya bertanya seperti itu, dan memang sering sekali untuk menanyakan hal itu. Yang pertama adalah memang vaksin ini kita tahu adalah sebagai pencegahan. Jadi untuk mencegah supaya kita minimal itu bisa mempunyai daya kekebalan tubuh. Di mana kekebalan tubuh itu bisa berada dalam tubuh itu ada dua, yaitu aktif dan pasif. Nah, salah satu upayanya adalah vaksinasi ini. Mudah-mudahan dengan adanya divaksin muncul kekebalan tubuhnya, sehingga orang yang mungkin nanti kekebalan tubuh terbentuk, jika terkena pastinya akan mempunyai tanda gejala yang sangat minim. Jadi kalau diberikan apakah ada yang sudah divaksin terpapar? Yang jelas karena ini prosesnya adalah untuk membentuk kekebalan tubuh. Jika kekebalan tubuhnya tidak bagus, pastinya bisa terkena. Jadi tetap setelah divaksin, aturan prokesnya juga harus tetap dilakukan. Jadi setelah divaksin tidak harus saya selesai tidak memakai masker, tidak cuci tangan, makan sembarangan, dan sekarang sudah muncul yang 7M. Harus hindari sekarang yang berkerumun, foto yang membuka masker, tolong dihindari dulu, karena vaksin ini bukan menjadi salah satu akan bebas dari adanya virus COVID. Tetap harus lakukan prokes yang benar. Jadi menghimbau masyarakat seluruhnya, jika sudah divaksin, baik vaksin yang pertama, dosis yang kedua, tetap lakukan protokol kesehatan yang benar. Oke, jadi walaupun sudah vaksin bukan berarti kita merasa kuat ya Bu ya. Betul. Baik, terima kasih banyak. Itu tadi dari SCTV. Semoga pelaksanaan vaksinasi ini berjalan lancar ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Eka. Bagaimana pendapat Ibu mengenai program vaksinasi ini? Kalau menurut saya bagus banget, karena terutama terbantu ya. Terutama terbantu untuk yang periode kali ini. Yang pertama itu kan periode lansia ya. Nah, kalau sekarang yang untuk umum dengan 18 tahun ke atas, menurut saya terbantu banget. Terbantu banget ya. Nah, apakah Mas Miguel ini merasa terbantu dengan adanya vaksinasi yang diselenggarakan di Pemkot Tangsel di Universitas Pamulang? Iya Bu, karena balik lagi
kalau saya lihat di luar sana kan panas ya di luar, di tenda-tenda. Di sini tuh mungkin fasilitasnya memang jauh lebih baik ya Bu ya. Maksudnya kita di dalam ruangan, ada AC, tempat duduk. Ini Bu AC-nya banyak banget padahal. Iya, jadi nyaman sekali dan juga ramah tamah stafnya di sini. Bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kota dan juga Unpam selama proses vaksinasi? Ketika di dalam gedung sih bagus, antriannya rapi, petugas yang mengontrol antrian juga cukup, berbeda sekali dengan waktu di luar. Itu sangat kurang dan jumlah orangnya justru sangat banyak. Vaksin menjadi salah satu andalan untuk membentuk kekebalan imun secara massal dengan resiko yang rendah. Akan tetapi, kita tetap perlu menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terpaparnya virus COVID-19. Sebab vaksin bukan obat yang menjadikan tubuh kita kebal terhadap virus. Vaksin akan menekan gejala yang ditimbulkan ketika tubuh terpapar oleh virus COVID-19. Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengharapkan vaksinasi mencapai target 100% pada Desember 2021. Dengan begitu, vaksinasi massal sangat membantu percepatan target yang diharapkan. Pemirsa, demikian reportase spesial vaksinasi COVID-19 massal pemerintah Kota Tangerang Selatan di Universitas Pamulang. Unpam sebagai kampus rakyat siap melayani negara. Saya Eka Margianti dan kru Sasmita Jaya TV yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.